Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam kebaikan ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih, ringkasan dari akidah As-Salaf As-Salih, dan kita memasuki pembahasan tentang benci dan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pembahasan yang ketiga, ya, bagian ketiganya. Ahli sunnah wal jamaah ya'taqiduna bi anna al-mu'adah fillahi taqtadi umuran fi hayatil muslim, bahwasanya ya benci karena Allah itu mengharuskan melakukan hal-hal, ya, umuran, beberapa perkara di dalam kehidupan muslim, wajib diperhatikan, wal akhdhu biha, dan juga mengerjakannya sampai dia selamat dari terjatuh ke dalam kekafiran, dan juga menyepakati atau cocok dengan orang-orang kafir. Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk bara atau berlepas diri kepada kekafiran dan juga orang-orang kafir? Yang pertama adalah bughdhu syirki wal kufri wa ahlihi wa madhahibihi. Dia, seorang muslim, harus membenci kesyirikan, kekafiran, dan juga orang-orang kafir. Begitu pula pemikiran-pemikiran mereka. Bi jami'i anwa'iha wa ashkaliha, dengan seluruh macam-macamnya dan bentuk-bentuknya. Wa idmarul adawati lahum, dan menyembunyikan permusuhan, ya, idmar al-adawa lahum. Taib. Wa ilan al-bara'ah minhum, dan mengumumkan, ya, menyembunyikan adawah, rasa permusuhan kepada mereka. Wa ilan al-bara'ah minhum, dan menampakkan berlepas diri kepada mereka dan juga kepada Tuhan-Tuhan mereka. Wa kufrihim wa syirkihim, begitu pula ingkar kepada mereka dan berbuat syirik, ya. Wa min jami' mu'taqadatihim, begitu pula berbagai macam keyakinan orang-orang kafir. Begitu pula qawaninihim, undang-undang yang mereka buat. Wa tasyri'atihim, begitu pula syariat-syariat yang mereka buat. Wa ma ya'buduna min dunillah tabaraka wa ta'ala, dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Wa adamur ridha biha jami'an, dan tidak ridha sedikit pun dengan hal-hal tersebut. Jadi ini harus dilakukan oleh seorang muslim, betul-betul memiliki rasa bughd, ya, membenci kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan juga membenci pelaku-pelakunya, membenci pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinannya dengan seluruh jenisnya, kemudian juga membenci segala bentuk, ya, yang mendukung hal tersebut. Kemudian yang kedua, ada mutikhadil kufar auliya wa awanan wa ansara. Tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali atau penolong-penolong, ya, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau penolong-penolong. Awil maili ilaihim, atau condong kepada mereka, ya, minal musahabati wal istinad, begitu pula seperti bersahabat dengan mereka, bersandar, tergantung dengan mereka, dan
Di antara bentuk benci karena Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mencintai mereka, tidak mengagungkan mereka, tidak menghormati mereka, ya, dan tidak memberikan penghargaan kepada mereka, atau termasuk di dalamnya adalah al-basyashah wa talaqah fi wujuhim, menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan mereka, wa mufassalatuhum mufassalatan kamilah, tetapi harus berpisah dengan mereka, ya, dengan berpisah yang sempurna, hatta law kanu min dzawil qurba wal khawas, meskipun mereka itu orang-orang kafir tersebut adalah termasuk kerabat dan juga orang-orang yang khusus bagi kita. Jadi ini adalah bentuk bara'ah, yaitu berlepas diri dari kekafiran dan juga orang-orang kafir. Dan tidak mungkin orang-orang yang beriman mencintai orang-orang kafir. Tapi sebagaimana kita jelaskan pada dalil-dalil sebelumnya. Kemudian apa yang dilakukan yang ketiga, yaitu hajru biladil kufri ammatan wa adamu sukna fiha. Hajar biladil kufur, yaitu tidak, atau hajar ya bisa diartikan tidak menghiraukan atau menjauhi negeri-negeri kafir secara umum, wa adamu sukna fiha, dan tidak tinggal di dalamnya, wa adamu takfir sawadihim, dan juga tidak menambah jumlah mereka, jumlah masyarakat mereka, kekuatan mereka, wa adamus safar ilaiha, dan tidak juga mengadakan safar ke negeri-negeri kafir, illa lid-darurah, kecuali karena darurat, ma'al qudrah, dengan disertai kemampuan, ala, untuk izhar sya'airiddin, menampakkan syiar-syiar agama, wa da'wah ilaihi, dan berdakwah kepadanya, wa li'tizaz bihi, dan merasa mulia dengannya, tidak merasa hina. Jadi di sini ya ikhwan, ya, oleh karena itu kita tidak boleh orang yang muslim, ya, sampai berwarga negara dengan kewarganegaraan orang negara kafir. Ya, ada negara-negara kafir, entah Amerika kah, Inggris kah itu, atau yang negara-negara yang memberikan kewarganegaraan misalkan, maka tidak boleh kita mengambil kewarganegaraan dari negara-negara kafir yang jelas kekafirannya. Oleh karena itu kita tidak boleh tinggal di sana kecuali kita tidak mampu untuk keluar, tidak mampu untuk berhijrah. Ya, kita tertekan di sana, ya, selama masih bisa hijrah ke negeri kaum muslimin, maka itu harus dilakukan. Atau setidaknya kalau tidak mampu hijrah ke negeri kaum muslimin, maka hijrah ke negara yang juga kafir tetapi di sana bisa menampakkan syiar-syiar Islam, bisa menampakkan dan menghidupkan syiar-syiar Islam, dan orang-orang Islam tidak dihinakan di sana. Ya, oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tidak boleh tinggal di negeri kafir dengan bermudah-mudah tinggal di sana. Begitu pula tidak boleh safar, kita misalkan dari negeri Indonesia ini bersafar ke negeri-negeri kafir tanpa ada tujuan, hanya untuk misalkan melancong atau tamasya, ya, berjalan-jalan tanpa ada hajat yang sangat ke sana, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi seandainya ada hajat yang sangat seperti dengan tujuan berobat, dan di sana tidak ada tempat untuk berobat, ya kan? Di negeri kita tidak ada tempat untuk berobat, tidak ada ahlinya, atau misalkan pelajar yang harus mempelajari ilmu-ilmu tertentu yang belum dikuasai oleh kaum muslimin yang berpotensi, ilmu tersebut akan berdampak pada kekuatan, ya, negara kita, negara Islam, yaitu Indonesia. Maka apa, kalau misalkan belum ada yang mempelajarinya, maka kita mengutus para pelajar atau mahasiswa untuk belajar di negeri tersebut, mempelajari teknologi yang terbarukan tersebut, sehingga kaum muslimin tidak dipandang hina, tidak dipandang remeh. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
bersafar ya, kecuali misalkan ada misi dagang ya, benar-benar ingin istirad atau impor ya barang-barang dari sana, kemudian tidak memungkinkan kecuali kita datang langsung ke daerah tersebut untuk melihat langsung bahannya bagaimana, orang yang bekerja sama bagaimana dengan siapa ya, dan sangat rawan karena jumlahnya sangat besar. Menuntut untuk ke sana, maka ini pun dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ke negeri-negeri kafir untuk berniaga, yaitu berdagang, mendatangkan barang dari negeri Yaman, dari negeri Syam, dan negeri-negeri yang lain, kemudian memasukkannya ke Madinah, kemudian mengeluarkannya dari Madinah, kurma-kurma misalkan dan penghasilan lainnya. Makanya seperti ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, ya kalau tidak ada hajat yang sangat maka tidak boleh kita bersafar ke negeri kafir. Dan untuk orang-orang yang ingin yang tinggal lama di sana, maka setidaknya disyaratkan 3 syarat oleh para ulama. Yang pertama, lahu al-ilm, dia memiliki ilmu, yastati' an yarudda bihi syubhatil kuffar. Dia bisa membantah dengan ilmu tersebut syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, lahu quwwatu al-iman. Dia memiliki kekuatan ilmu, kemudian kekuatan iman. Maksudnya kekuatan iman ya yastati' an yadfa' bihi asyahawat. Dia dengan iman tersebut bisa menolak syahwat-syahwat. Jadi orang-orang yang belum bisa menahan syahwatnya, lemah imannya, maka tidak boleh pergi ke sana ya. Kemudian yang ketiga adalah lahu hajatun syadidah. Dia punya hajat yang sangat kuat dan tidak bisa berlepas darinya atau sangat sulit berlepas darinya. Maka 3 syarat ini yaitu lahu quwwatul ilm, dia memiliki kekuatan ilmi yang menolak dari syubhat orang-orang kafir. Dia memiliki kekuatan iman yang menolak syahwat-syahwat dari orang-orang kafir yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki hajat yang sangat untuk pergi ke negara kafir tersebut. Apabila tidak terpenuhi 3 hal ini, maka tidak boleh bersafar ke negeri kafir. Dan kita sangat sayangkan ayyuhal ikhwan, sebagian kaum muslimin di negeri kita ini, mereka pergi ke negeri-negeri tempat pembuatan film misalkan ya, demi untuk melihat artisnya atau penyanyinya, atau dia itu adalah fans beratnya. Begitu pula ada yang pergi ke Eropa untuk melihat langsung lapangan bolanya misalkan atau yang lainnya, maka seperti ini tidak ada tujuan yang jelas. Ya tidak ada tujuan, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya tidak diperbolehkan hal tersebut. Kemudian rabi'an, yang keempat adalah ada mutasyabuh bihim fima huwa min khasaisihim. Tidak boleh menyerupai mereka pada hal-hal yang itu termasuk kekhususan mereka. Dinan wa dunia, baik dalam permasalahan agama maupun dunia. Ya, di antara bentuk tasyabbuh di dalam urusan agama adalah at-tasyabbuh bihim fi sya'airi dinihim, yaitu menyerupai mereka dalam syiar-syiar agama mereka. Wa turuq ibadatihim, dan cara-cara beribadah mereka. Au tarjamati kutubihim wa taysiriha lilitila', atau menerjemahkan buku-buku mereka dan memudahkan untuk dibaca. Au akhdhu ulumihim birummatiha, atau mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang kafir sekaligus seperti itu tanpa ada biduni tamhis, tanpa ada penyaringan, wa tanqiyah, dan pemilihan yang baik, wa biduni dhawabit syar'iyyah, tanpa kaidah-kaidah syar'iyyah. Ya, kayak seperti ini ya ikhwan, tidak boleh. Jadi kalau kita mengambil ilmu-ilmu dari barat itu, kalau dia ilmu-ilmu umum yang bermanfaat, maka boleh. Tapi kalau misalkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, tidak bermanfaat untuk kekuatan mereka, kehebatan mereka, maka kita tidak perlu menerjemahkan buku-buku tersebut. Tapi kan rata-rata seperti buku-buku teknik, sains, ya, itu adalah buku-buku yang bermanfaat, maka sudah sepantasnya ya kaum muslimin
menerjemahkannya dulu di awal, kemudian setelah itu dia menyebarkan ya ilmu-ilmu dunia juga yang bermanfaat ya untuk orang lain. Au isti'aratu qawaninihim wa manahijihim fil hukmi wa tarbiyati wa ta'lim. Atau isti'arah ya menggunakan menduplikat qawaninihim atau mengadopsi qawaninihim wa manahijihim, yaitu undang-undang mereka, manhaj mereka dalam hukum dan juga tarbiyah dan juga ta'lim, yaitu pengajaran, pendidikan dan pengajaran, wal amal biha dan mengerjakannya, wa ilzamun nas biha dan mewajibkan manusia untuk mengikutinya. Maka kita katakan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak dibenarkan ya. Jadi kita harus bisa memilih yang terbaik. Ya, seandainya ada kekurangan dari kaum muslimin, yang mana itu juga ilmu yang dibolehkan dan bermanfaat untuk kaum muslimin, maka silahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, ya, atau sekaligus tanpa disaring, tanpa mendiskusikannya kepada para ulama, ya, maka inilah yang menyebabkan manusia terjerumus atau terjatuh ke dalam kebinasaan. Taib. Selanjutnya pada urusan dunia, contohnya atasyabuh bihim fi akhlaqihim wa adatihim wa adatihim wa adabihim wa adatihim al khassati bihim. Dan termasuk di dalam urusan-urusan dunia adalah meniru-niru ya, tasyabuh, yaitu menyerupai orang-orang kafir di dalam akhlak mereka, begitu pula adab-adab mereka dan juga adat mereka secara khusus. Katariqatil akli wa syurbi, seperti cara makan dan minum, wal libas dan juga berpakaian. Meniru-niru orang-orang kafir dalam makan, cara makan, minum, ya, berpakaian atau berpenampilan. Dan itu merupakan kekhususan untuk mereka, maka tidak diperbolehkan. Adapun memakai pakaian-pakaian yang sifatnya umum, ya, dipakai juga oleh semua manusia, yang kafir maupun yang muslim, yang kafir satu dan kafir yang lainnya, yang tidak menunjukkan ada ciri khusus pada agama tertentu, maka hukumnya adalah boleh. Seperti kita memakai baju kaos, ya, baju kemeja, jas, kemudian yang lainnya, maka hukumnya boleh. Tetapi kalau misalkan ada pakaian-pakaian khusus, misalkan dari pendeta atau pandit, ya, para pandit atau yang lainnya, yang itu adalah khusus pakaian orang-orang kafir, maka tidak boleh kita kenakan. Yang mana kalau dilihat dari jauh, orang sudah bisa mengatakan, oh ini pakaian orang agama ini, ya, orang yang mengikuti agama ini. Maka tidak boleh kita pakai, karena itu menjadi pakaian khusus bagi mereka. Cobalah lihat bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an melarang memakai ikat pinggang di luar, karena memakai ikat pinggang di luar gamis itu adalah kebiasaan orang-orang ahli kitab di zaman Umar bin Al-Khattab, sehingga para sahabat, ya, para tabi'in atau orang-orang Islam di zaman Umar disuruh untuk memakai ikat pinggang di dalam gamis. Itu tujuannya adalah menyelisihi orang-orang kafir, baik pada agama maupun pada kebiasaan mereka dalam berpakaian. Begitu pula ya ikhwan, secara gamis juga demikian. Jangan sampai, ya, orang-orang muslimah ini memakai model-model gamis yang menyerupai gamisnya kaum wanita-wanita bihara atau wihara atau gereja. Maka kita katakan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang muslim, ya, sengaja membentuk seperti itu, ya, mungkin hanya sekedar dibedakan warnanya, maka tidak boleh, ya, itu tidak diperbolehkan. Maka berhati-hati terhadap jenis-jenis model-model pakaian tertentu. Terkadang di situ ada bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir. Taib. Begitu pula ya ikhwan, tasammi bi asma'ihim, bernama dengan nama-nama mereka, ya, bangga dengan nama-nama orang-orang kafir, maka tidak boleh. Ya, contohnya ada orang-orang kafir bernama ini, bernama itu, ya kan? Dan itu memang khusus dipakai oleh orang-orang kafir.
Adapun nama-nama yang sifatnya adalah umum, ya nama-nama seperti sifatnya adalah umum dan tidak memiliki makna yang buruk, ya termasuk nama-nama di Indonesia yang dia bukan bahasa Arab boleh, hukumnya adalah boleh. Contohnya Budi, ya kan. Kemudian Yanto gitu, eh, Gianto, Aryadi, misalkan ini kan nama-nama Indonesia. Boleh-boleh saja memakainya, tapi kita sarankan agar ya menggunakan nama-nama yang Islami sehingga kita mudah dikenal sebagai seorang Muslim. Kita lebih dikenal sebagai dengan melihat nama kita saja kita sudah diketahui bahwa kita ini adalah seorang Muslim. Awittiba' adatihim, atau misalkan ini juga termasuk mengikuti mereka adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, taqalidihim, kemudian rutinitas mereka allati lam tu'raf bainal muslimin, yang tidak dikenal di kalangan muslimin. Contohnya sebentar lagi ya ada Valentine Days, ya seperti itu, hari yang dibilang hari cinta ya dunia, padahal itu adalah hari perzinaan dunia. Nauzubillahi min dzalika. Ya, maka kita katakan ayoul ikhwan rahimani rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu ya April Mop, kemudian peringatan-peringatan yang lain. Apa namanya yang hantu itu? Hari hantu apa namanya? Jadi semuanya berpenampilan seperti hantu Halloween ya dan sebagainya, itu adalah kebiasaan orang-orang kafir yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Dan sampai di daerah-daerah sudah ada yang seperti itu ya, subhanallah. Pas hari-hari seperti itu sengaja mereka buat komunitas, ayo kita seru-seruan, kita jadi hantu semuanya pada malam itu. Subhanallah, ya ini adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, mengikut-ikuti kebiasaan mereka. Kemudian yang kelima adalah adamu munasarati al-kuffar, tidak menolong orang-orang kafir. Ini sebagai konsekuensi dari bentuk bara atau berlepas diri kepada orang-orang kafir adalah tidak menolong orang-orang kafir, au madahihim, atau memuji mereka, au thana alaihim, atau ya memberikan sanjungan kepada mereka, au nashri fadailihim, atau menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, au i'anatihim ala kufrihim, atau menolong mereka ya atas kekafiran mereka, au ta'amur ma'ahum diddul muslimin, atau mereka bekerja sama untuk melawan kaum muslimin, au naqli asrari al-muslimin ilaihim, atau menukilkan ya mengabarkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka, au rukun ilaihim, atau condong kepada mereka, au isti'anah bihim, atau menolong mereka, illa inda darurah wa la kufan amsalihim, ya kecuali dalam keadaan darurat, ya kecuali dalam keadaan benar-benar darurat, maka itu dibolehkan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada daruratnya, maka ya kita katakan membantu orang-orang kafir seperti itu, ini adalah hal yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian selanjutnya bal yajibu hajru suhbatihim wa majalisihim. Bahkan wajib ya menjauhi persahabatan kepada mereka, wa majalisihim, dan juga tempat-tempat duduk mereka. Wa adamu ittikhadhihim bitanatan aw hasyiyah, dan juga tidak menjadikan mereka itu sebagai bitanah, sebagai penasihat dekat, aw hasyiyah, pengikut, li hifdz asrar muslimin, untuk menjaga rahasia-rahasia kaum muslimin, aw i'ta'ihim al-furasa lil qiyam bi ahami amal muslimin, atau kita memberikan kepada orang-orang kafir kesempatan yang besar untuk menjalankan pekerjaan penting di antara kaum muslimin. Maka hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan, seperti misalkan dia menjadi jenderal atau menjadi komandan di dalam pasukan ya. Maka ini sangat berbahaya, atau mengetahui persenjataan atau keuangan atau teknologi ya, diberikan kepada orang-orang kafir,
maka ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk kaum muslimin, maka tidak boleh kita serahkan jabatan-jabatan penting kepada selain kaum muslimin. Ya, oleh karena itu kita katakan ya ikhwan, ya, seorang pemimpin sudah sepantasnya memiliki para penasehat atau dewan penasehat untuk apa? Untuk hal-hal yang bisa menyarankan mereka untuk selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam adalah ada musyarakati al-kuffar fi a'yadihim wa tuqusihim, tidak ikut-ikutan, tidak ikut serta di dalam perayaan hari raya mereka, wa tuqusihim ad-diniyah, cara beribadah mereka, ya, cara beribadah mereka di dalam agama mereka. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan atau bahkan ikut serta di dalam acara mereka. Au tahni'atihim bihadhil munasabat, atau memberikan ucapan selamat, ya, terkait munasabat hal-hal tersebut. Wa kadzalika adamu ta'zimihim bil qawli awil fi'li, dan juga tidak mengagungkan mereka dengan perkataan maupun perbuatan, ka mukhatabatihim bis sayyid, seperti memanggil mereka dengan ucapan as-sayyid, yaitu pemuka atau pemimpin, wal maula, ya, atau wali, wa nahwiha, atau julukan-julukan yang semisalnya. Wa qad adzallahumullahu ta'ala wa akhzahum, padahal Allah subhanahu, kita sudah tahu kenapa kita harus muliakan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan dan menghinakan mereka. Oleh karena itu ya ikhwan, ini harus hal-hal yang harus kita pahami di dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam, dan bentuk berlepasnya kita dari kekafiran dan juga ahli orang-orang kafir. Yang ke-7, ada mutarahum alaihim, tidak mendoakan kasih sayang kepada mereka, rahmat kepada mereka, awil istighfari lahum, dan tidak minta ampun untuk mereka. Lianna hadzal amal yatadamman hubbahum, karena amalan ini mengharuskan adanya rasa cinta kepada mereka, wa tashiha ma hum alaihi minal fasadi wal batil, dan membenarkan apa yang ada pada mereka dari kebatilan dan kerusakan dan kebatilan. Maka tidak boleh kita mendoakan rahmat kasih sayang untuk mereka, mintakan pengampunan untuk mereka, tidak boleh. Nah, yang boleh itu adalah mendoakan untuk apa? Mendoakan apa namanya? Agar dapat hidayah, agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu boleh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian semua, gitu kan. Maka yang seperti ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-8, adamu mudahanatil kuffar wa mujamalatihim wa mudaratihim ala hisabid din. Tidak tidak bermuka dua terhadap orang-orang kafir, tidak juga mujamalatihim, tidak, ya, menampakkan keelokan, ya, kesenangan padahal tidak senang. Wa mudaratihim ala hisabiddin, dan juga tidak, ya, melakukan hal-hal yang dusta atau mudahana, ya, artinya bermuka dua dengan tujuan mencari dunia. Au sukut ala ma hum alaihi minal munkar wal batil, atau diam terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, maka kita kan seperti itu. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita berusaha untuk mengingkarinya. Ya, jika tidak mampu, maka kita ingkari dengan hati kita. Tetapi kalau misalkan sudah seperti ini, ya, banyak orang-orang kafirnya dan mereka berbuat keburukan, ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ya, seperti itu, ya, harus tegas kepada mereka,
Tidak boleh kita bermuka dua, ya, apalagi untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang kesembilan, ada mutahakum ilaihim aw ridha bihukmihim. Tidak tahakum ilaihim. Tidak berhukum dengan hukum mereka atau ridha dengan hukum yang mereka buat atau sebagian hukum mereka. Wa tarki ittiba' ahwaihim, dan harus meninggalkan, ya, tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Wa mutaba'atihim fi ayyi amrin min umurihim, atau mengikuti mereka pada setiap perkara dari perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka. Lianna mutaba'atahum ta'ni tarka hukmillahi ta'ala, karena mengikuti mereka itu berarti meninggalkan hukum Allah Ta'ala wa hukmi Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ada muttiba'il kufar wal musyrikin. Ya, tidak mengikuti orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik, au ta'atihim, atau mentaati mereka, fima ya'muruna bihi au yushiruna ilaih, pada hal-hal yang mereka perintahkan atau mereka sarankan, isyaratkan kepadanya. Kenapa bisa saja dengan mengikuti saran-saran mereka itu adalah taktik mereka atau cara mereka, cara kotor mereka untuk membinasakan kaum muslimin, karena kaum kufar dari zaman dahulu itu adalah orang-orang yang selalu berbuat makar, ya, selalu berbuat konspirasi di belakang. Mereka melakukan hal-hal tertentu, tujuannya adalah untuk membinasakan, menghancurkan kaum muslimin. Kemudian yang ke-11, ayol ikhwan, ada mubadihim bitahiyatil Islam, assalamualaikum. Ya, tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada mereka dengan mengucapkan assalamualaikum. Adapun ketika mereka mengucapkan salam duluan, yaitu assalamualaikum, maka kita cukup menjawab dengan waalaikum, ya, dan engkau mendapatkan sesuai dengan yang engkau niatkan. Waalaikum, engkau mendapatkan sesuai yang engkau niatkan. Jika engkau meniatkan assalamualaikum adalah keselamatan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian juga mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dengan masuk ke dalam agama Islam. Ya, seandainya dia niatkan assalamualaikum itu adalah penghinaan atau ejekan atau perendahan kepada kaum muslimin, maka waalaikum itu artinya, ya, apa yang sesuai dengan kalian niatkan, maka itulah yang terjadi pada kalian. Allahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bab pasal yang usul yang atau pokok yang kelima, al-aslul khamis, ya, yaitu pokok yang kelima, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah pada pertemuan depan kita masuk ke dalam permasalahan yang keenam, yaitu at-tasdiq bi karamat al-auliya, membenarkan karamahnya para wali. Begitu pula adanya firasat dan juga mimpi, ya, macam-macam mimpi, adanya sihir, adanya hasad dan ain dan juga jin. Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.